Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliana Febrianti dengan NPM 2404 dari kelas H. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS Teori Administrasi Negara. Jawaban yang pertama adalah kasus COVID-19 di Indonesia dianalisis secara komprehensif melalui konsepsi networking governance. Karena kompleksitas dan multidimensi penanganan pandemi membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan aktor, bukan hanya pemerintah saja. Pendekatan ini relevan karena pandemi menuntut respon yang cepat, adaptif, dan terkoordinasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, masyarakat sipil, bahkan teknologi. Aktor utama dalam tata kelola COVID-19 di Indonesia terdapat yang pertama, pemerintah pusat dan daerah, bertindak sebagai pengambil kebijakan utama, koordinator, dan penggerak program penanganan pandemi, seperti penerapan protokol kesehatan, pembatasan sosial, dan distribusi bantuan sosial. Yang kemudian ada sektor swasta berperan dalam menyediakan fasilitas kesehatan, pendanaan, inovasi teknologi, dan bantuan sosial. Contohnya perusahaan swasta seperti Telkom dan Gojek berkontribusi melalui platform digital dan gerakan relawan. Kemudian ada masyarakat sipil, termasuk LSM, komunitas relawan, dan organisasi keagamaan yang turut menyebarkan informasi dan membantu distribusi bantuan dan menjaga solidaritas sosial. Kemudian ada teknologi dan media sebagai aktor non-manusia. Teknologi informasi berperan penting dalam diseminasi informasi, pelacakan kasus, dan pelayanan publik digital seperti aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian ada peran-peran dari masing-masing aktor. Pemerintah yaitu berfungsi sebagai koordinator utama, pengambil keputusan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan. Pemerintah juga bertanggung jawab atas koordinasi antar daerah dan antar sektor. Kemudian ada pihak swasta yang menyediakan sumber daya, inovasi, dan fasilitas yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi, termasuk bantuan sosial, fasilitas kesehatan, dan dukungan digital. Kemudian juga terdapat masyarakat sipil yang membantu dalam sosialisasi, distribusi bantuan, dan menjaga solidaritas sosial. Mereka juga menjadi mitra dalam komunikasi dan pengawasan kebijakan. Kemudian ada teknologi dan media yang berfungsi sebagai alat komunikasi, pelacakan, dan pelayanan publik digital serta menjadi sarana transparansi dan akuntabilitas. Nah, di sini juga terdapat hambatan dalam penerapan networking governance di dalam kasus COVID-19 ini. Beberapa hambatan utama yang muncul dalam pelaksanaan networking governance adalah yang pertama ada dominasi pemerintah. Meskipun kolaborasi diupayakan, pemerintah masih mendominasi proses pengambilan keputusan, sehingga aktor lain seperti masyarakat dan swasta seringkali hanya menjadi pelaksana atau pendukung. Kemudian juga ada kesenjangan digital, seperti akses teknologi dan internet yang tidak merata, menyulitkan implementasi layanan digital dan komunikasi antar aktor, terutama di daerah terpencil. Kemudian juga ada komunikasi dan koordinasi yang masih ditemukan miskomunikasi dan inkonsistensi antar sektor, baik dalam kebijakan maupun pelaksanaan yang di lapangan. Keterbatasan kapasitas dan sumber daya dari beberapa aktor, terutama LSM dan komunitas lokal menghadapi keterbatasan dana, SDM, dan infrastruktur. Jadi, model networking governance yang dikembangkan dalam tata kelola COVID-19 ini bersifat kolaboratif dan multi-aktor. Dan di sini juga model ini memiliki ciri-ciri utama seperti koordinasi multi-level melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan aktor non-pemerintah secara terpadu. Kemudian ada konsensus dan komunikasi dua arah. Kebijakan diambil melalui diskusi dan konsensus antara
sektor, dan komunikasi yang terbuka dan transparan. Kemudian ada pemanfaatan teknologi. Digitalisasi menjadi bagian penting dalam koordinasi pelacakan dan pelayanan publik selama pandemi. Kemudian ada kemitraan publik swasta. Kemitraan publik swasta, banyak inisiatif yang melibatkan kemitraan antara pemerintah swasta baik dalam bentuk CSR, relawan maupun inovasi digital. Jawaban soal yang kedua adalah program Kader Surabaya Hebat adalah Jawaban soal yang kedua adalah program Kader Surabaya Hebat dalam penanganan stunting di Surabaya sangat relevan dianalisis melalui paradigma New Public Governance yang menekankan kolaborasi partisipasi masyarakat dan pendekatan bottom up dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Paradigma NPG mengedepankan bahwa pemerintah bukan satu-satunya aktor utama, melainkan harus bekerja sama dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, swasta, dan LSM untuk mencapai tujuan publik yang lebih inklusif dan responsif. Di sini terdapat implementasi paradigma New Public Governance. Yang pertama ada kolaborasi lintas sektor. Kolaborasi lintas sektor melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah, pusat dan daerah, serta kelurahan, tenaga kesehatan, kader, organisasi masyarakat, hingga pihak swasta dan akademisi. Kolaborasi ini menciptakan jejaring yang kuat untuk menangani stunting secara komprehensif sesuai dengan prinsip NPG yang menekankan pentingnya kemitraan dan kerjasama. Kemudian ada partisipasi masyarakat yang melibatkan masyarakat secara langsung melalui kader yang berasal dari warga setempat. Mereka ditugaskan mensosialisasikan program, mendampingi keluarga, dan mengedukasi warga tentang pentingnya gizi dan kesehatan anak. Partisipasi aktif masyarakat merupakan ciri dari NPG yang berbeda dari pendekatan tradisional yang hanya mengandalkan birokrasi pemerintah. Kemudian pendekatan bottom up tidak hanya berjalan dari atas ke bawah, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berinisiatif dan mengusulkan solusi lokal. Misalnya, kader sering mengidentifikasi masalah spesifik di lingkungannya dan merancang intervensi yang sesuai dengan kondisi lokal. Kemudian ada inovasi dan teknologi. Pemerintah Surabaya memanfaatkan aplikasi digital seperti Sayang Warga untuk memudahkan pelaporan, pemantauan, dan evaluasi program. Pemanfaatan teknologi ini memperkuat prinsip NPG dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih efisien dan transparan. Kemudian dalam program ini juga terdapat beberapa hambatan. Meskipun telah menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam menurunkan angka stunting di Indonesia, beberapa hambatan yang muncul dalam penerapannya terutama dari perspektif NPG antara lain adalah seperti keterbatasan sumber daya. Meskipun pemerintah menyatakan kesiapan sumber daya manusia, di lapangan sering ditemukan kekurangnya tenaga kader atau keterbatasan anggaran untuk pelatihan dan operasional. Kader sering bekerja secara sukarela sehingga motivasi dan kapasitasnya bisa bervariasi. Kemudian ada kesadaran dan partisipasi masyarakat yang masih ada dari sebagian warga yang kurang peduli atau tidak mau untuk didata atau tidak percaya terhadap program stunting sehingga upaya edukasi dan pendampingan menjadi lebih sulit. Kemudian juga terdapat komunikasi dan koordinasi yang di dalam kolaborasi lintas sektor untuk diupayakan. Terdapat miskomunikasi dan inkonsistensi antar instansi masih terjadi, terutama dalam penyampaian informasi dan pelaporan hasil program. Juga terdapat keterbatasan kapasitas kader
yaitu kader seringkali memiliki latar belakang pendidikan dan beragam dan belum tentu memiliki pelatihan yang memadai tentang kesehatan dan gizi, sehingga membutuhkan pelatihan yang berkelanjutan. Kemudian juga terdapat kendala teknologi. Aplikasi digital seperti Sayang Warga memang membantu, namun tidak semua kader dan warga memiliki akses dan kemampuan teknologi yang memadai, terutama di daerah yang keterbatasan infrastruktur digital. Jadi secara teoritis, program Kader Surabaya Hebat sangat mempresentasikan prinsip-prinsip New Public Governance, yaitu kolaborasi, partisipasi, inovasi, dan pendekatan bottom-up dalam penanganan masalah seperti stunting. Namun implementasinya masih menghadapi tantangan struktural dan operasional, terutama terkait sumber daya, kapasitas, komunikasi, dan partisipasi masyarakat. Upaya untuk penguatan kapasitas kader, penguatan koordinasi, serta pemberdayaan masyarakat menjadi kunci untuk memperkuat paradigma NPG dalam penanganan stunting di Surabaya. Kemudian di sini juga terdapat data konkret yang mendukung analisis program Kader Surabaya Hebat dalam penanganan stunting di Surabaya. Di sini terdapat angka stunting di Surabaya yang mengalami penurunan drastis dari 28,9 yaitu 6.722 balita pada tahun 2021 menjadi 4,8% yaitu 923 balita pada tahun 2022 dan terus menurun hingga mencapai 1,6% pada tahun 2023. Kemudian juga pada Januari 2023, jumlah kasus stunting di Surabaya tercatat sebanyak 889 kasus, menjadikan Surabaya sebagai kota dengan angka stunting terendah secara nasional. Penurunan ini tidak lepas dari peran aktif kader Surabaya Hebat, kolaborasi lintas sektor, serta pemanfaatan aplikasi digital seperti Sayang Warga untuk pelaporan dan pemantauan kasus stunting. Program ini melibatkan kader di masyarakat setempat, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, dan pihak swasta, serta mendapat dukungan pelatihan dan pendampingan dari akademisi dan Program ini melibatkan kader dari masyarakat setempat, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, dan pihak swasta, serta mendapat dukungan pelatihan dan pendampingan dari akademisi dan institusi kesehatan. Selanjutnya adalah jawaban nomor 3, yaitu paradigma New Public Governance dianggap sebagai solusi yang lebih relevan dibandingkan paradigma seperti New Public Management dan Old Public Administration karena mampu merespon kompleksitas dan dinamika masalah publik modern secara lebih efektif dan inklusif. Secara teoritik, NPG menekankan kolaborasi, partisipasi masyarakat, transparansi, desentralisasi, dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan, sehingga mampu menciptakan sistem yang lebih responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan warga. Di sini juga terdapat keunggulan dari paradigma NPG, yaitu yang pertama, sebagai kolaborasi dan jaringan, NPG mengakui bahwa masalah publik tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai aktor, termasuk swasta, LSM, dan masyarakat sipil. Pendekatan ini memungkinkan pemanfaatan sumber daya dan keahlian yang lebih luas, serta menciptakan solusi yang lebih adaptif. Kemudian dari segi partisipasi masyarakat, NPG memberikan ruang bagi warga untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, bahkan hanya sebagai pelanggan layanan, melainkan sebagai mitra pemerintahan. Hal ini meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas kebijakan publik. Kemudian, desentralisasi dan polisentris, NPG mendukung tata kelola yang lebih terdesentralisasi dan polisentris, di mana banyak pusat kekuasaan dan aktor berkolaborasi untuk mencapai tujuan publik. Pendekatan ini mengurangi dominasi birokrasi klasik dan mempercepat respon terhadap permasalahan lokal. Kemudian dari segi inovasi dan fleksibilitas, NPG mendorong inovasi dan fleksibilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan yang muncul, seperti krisis kesehatan, bencana alam, dan transformasi digital.
Di Indonesia, penerapan NPG dalam penanganan stunting di Surabaya melalui program Kader Surabaya Hebat berhasil menurunkan angka stunting dari 28,9 pada 2021 menjadi 1,6 pada 2023. Keberhasilan ini tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi digital untuk pemantauan dan pelaporan. Kemudian, ada juga di sektor pendidikan, seperti dari beberapa daerah di Indonesia menerapkan NPG melalui kemitraan dengan swasta dan komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dengan hasil peningkatan akses dan mutu pendidikan yang lebih merata. Kemudian ada juga data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa daerah yang menerapkan pendekatan kolaboratif dan partisipatif dalam penanganan pandemi COVID-19 seperti Surabaya dan Jakarta memiliki angka penyebaran dan kematian yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang masih mengandalkan pendekatan birokratis dan top down. Nah, di sini ada perbandingan NPG dengan paradigma lain. Jadi dengan paradigma New Public Management yang berfokus pada efisiensi dan efektivitas organisasi pemerintah dengan pendekatan seperti manajemen berbasis pasar dan target kinerja. Namun NPM sering mengabaikan aspek partisipasi dan kolaborasi sehingga cenderung tidak responsif terhadap kebutuhan lokal dan aspirasi masyarakat. Kemudian ada Old Public Administration yang bersifat hierarkis, birokratis, dan sentralistik sehingga kurang mampu merespon permasalahan kompleks dan dinamis yang membutuhkan keterlibatan berbagai aktor dan solusi yang adaptif. Kemudian di sini juga NPG menjadi solusi yang mampu menciptakan tata kelola yang lebih inklusif, responsif, dan adaptif dengan melibatkan berbagai aktor dan mendorong partisipasi aktif masyarakat. Data empiris tadi seperti stunting di Surabaya dan penanganan pandemi di Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan NPG jauh lebih efektif dibandingkan dengan paradigma sebelumnya, baik dari penurunan angka stunting maupun dalam penanganan krisis kesehatan. Paradigma NPG juga menawarkan keunggulan dalam hal inovasi kebijakan dan adaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. NPG mendorong eksperimen dan pendekatan baru dalam penyelenggaraan pelayanan publik seperti penggunaan platform digital, kemitraan dengan sektor swasta, serta pelibatan komunitas lokal dalam perencanaan dan evaluasi program. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk lebih cepat menyesuaikan kebijakan dengan kondisi terkini, misalnya dalam penanganan krisis kesehatan, bencana, atau transformasi digital. Selain itu, NPG memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan melibatkan banyak aktor, termasuk masyarakat sipil dan media. Proses pengambilan keputusan menjadi lebih terbuka, dapat dipertanggungjawabkan. Jadi masyarakat lebih memiliki akses lebih terhadap informasi dan ruang untuk mengawasi kinerja pemerintah sehingga meminimalisasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu saja mungkin jawaban yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.